Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika. Bu Guru akan menjelaskan pembahasan soal-soal pada buku matematika kalian pada halaman 26 dan 27. Silahkan simak penjelasan dari Bu Guru. Iya, baik anak-anak, langsung Bu Guru bahas satu persatu ya. Kita langsung di soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Disajikan dua buah gambar. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan gambar, pecahan 3/8 senilai dengan, ya 3/8 dapat dari mana? 3/8 itu adalah ini, 1, 2, 3. Ini yang diarsir ada 3, kemudian 8-nya dapat dari mana? Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maka ditulis 3/8 ya. Asalnya angka 3/8 dari situ. Kemudian gambar sebelahnya yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ditulis 6. Kemudian jumlah keseluruhannya berapa? Tinggal dihitung ya anak-anak ya. Oke, ini sudah dapat hasilnya. Sekarang yang nomor 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 3/4. Ingat, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti anak-anak harus bisa mencobanya satu persatu. Di situ 3/4 ya, 3/4. Ingat, pecahan senilai itu berarti apabila dikalikan dengan bilangan yang sama, apabila dibagi dengan bilangan yang sama. Sekarang dilihat di sini, ya, angkanya nggak ada yang lebih kecil, berarti dikalikan ya. 3/4 dikalikan berapa? Anak-anak hitung di sini. Pembilang dengan penyebut harus sama. Oke, ketemu hasilnya. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan pecahan senilai berikut. 5/8 sama dengan titik-titik per 24. Ya, bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik. Ini juga masih pecahan senilai ya. Kita tuliskan 5/8 sama dengan titik-titik per 24. Ya. 8 jadi 4 diapakan? Dikalikan berapa? Dikalikan 3 ya. Kalau penyebutnya kali 3 berarti pembilangnya juga dikali 3. Oke, sudah dapat seperti itu. Berikutnya yang nomor 4, bentuk sederhana dari pecahan 42/60. Ya, kita tuliskan di sini 42/60. Ingat, yang namanya menyederhanakan itu berarti dibagi. Dibagi berapa? Dibagi dengan bilangan yang bisa untuk membagikan pembilang dan penyebut. Dengan catatan bilangan itu harus sama. Ya, dibagi berapa? Silakan anak-anak coba. Karena ini bilangan genap, pasti bisa dibagi 2 dulu ya. Nanti kalau misalnya jawabannya belum ada, berarti masih kurang sederhana lagi. Masih butuh dibagi lagi, seperti itu ya. Berikutnya, soal yang nomor 5. 5/7 titik-titik 7/9. 5/8 titik-titik 6/9. Tanda yang tepat untuk melengkapi titik-titik, ya ini namanya adalah perbandingan pecahan. Caranya bagaimana? Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 5/7 titik-titik 7/9. Oke. Ya, penyebutnya disamakan ya. Berapa? 7 dikali 9. Ya, kita tulis di sini ya 63. Kemudian penyebut dibagi penyebut, hasilnya dikali pembilang ya. 63 dibagi 7, hasilnya kali 5, taruh di sini. Kemudian 63 bagi 9, hasilnya dikali 7, taruh di sini. Tinggal dilihat pembilangnya, mana yang lebih besar. Yang lebih besar berarti tandanya menghadap ke yang lebih besar ya, seperti itu. Kemudian 5/8 titik-titik 6/9. Ya, ini juga sama ya. Penyebutnya harus disamakan dulu. Berapa? 8 kali 9. Tulis aja di sini 72. Oke, habis itu untuk mengisi titik-titik di atas bagaimana? Berarti 72 dibagi 8, hasilnya berapa? Kalau udah dapat, hasilnya dikalikan 5, taruh di sini. Yang ini juga 72 dibagi 9, hasilnya berapa? Kalau udah dapat, hasilnya dikalikan 6, taruh di sini. Oke, sudah jadi seperti itu. Tinggal dilihat tandanya menghadap kemana ya. Lebih dari atau kurang dari. Berikutnya yang nomor 6, Tasya memiliki pita dengan panjang 3/4 meter, Sarah memiliki pita 2/5 meter, Dila memiliki pita 1/2 meter. Nama urutan dari yang memiliki pita terpendek. Berarti kita disuruh mengurutkan panjang pita dari yang terpendek. Kita tuliskan dulu ya di sini. Oke, Tasya. Di sini tulis T ya, Tasya 3/4. Kemudian Sarahnya memiliki 2/5. Kemudian
Dila. Kita tulis D ya, Dilanya 1/2. Oke, penyebutnya beda ya, berarti harus disamakan dulu. Berapa? Iya, 4, 5 sama 2 disamakan penyebutnya. Berarti di sini 20. Kenapa 20? Ya, karena 20 itu adalah kelipatan persekutuan dari 4, 5 dan 2. Ya, seperti itu. Kemudian untuk mengisi di atasnya bagaimana? 20 dibagi 4 hasilnya kali 3, tulis di sini. 20 bagi 5 hasilnya kali 2, taruh di sini. 20 bagi 2 hasilnya kali 1, taruh di sini. Oke, sekarang tinggal dilihat mana hasil yang paling sedikit, itu berarti yang terpendek ya. Oke, berikutnya yang nomor 7, pecahan campuran dari 32/5. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, berarti kita harus membagikan. 32 dibagi 5. Iya, gunakan pembagian bersusun. Nah, sekarang tinggal tulis di sini. Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 30 berapa? Tulis di sini. Lalu dikalikan, tulis di sini, turunkan 2. Nanti hasil di sini dikurangkan, kemudian ini diturunkan di sini. Iya, hasil yang di bawah di sini dijadikan pembilang, pembaginya dijadikan penyebut di sini nanti ya, seperti itu. Berikutnya yang nomor 8, bentuk pecahan desimal dari pecahan 7/8 ya. Ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Ingat, pecahan desimal itu adalah pecahan yang menggunakan koma ya. Karena di sini penyebutnya 8, berarti di sini kita pakainya 1000. Ya, banyak sekali 1000, kenapa nggak 100 ya? Karena 8 itu nggak bisa sampai kelipatan di 100 ya, nggak bisa ya, nggak bisa dapat pas. Oke, kita cari yang pas, yaitu 1000 ya. 8 jadi 1000 diapakan? Dikalikan 125 ya. Kemudian kalau penyebutnya dikalikan 125, pembilangnya juga dikali 125. Tinggal dihitung 7 kali 125 berapa, ditulis hasilnya di sini. Kalau sudah dapat jangan lupa nolnya ada 1, 2, 3, berarti nanti di belakang koma ada 3 angka, seperti itu. Berikutnya yang nomor 9, bentuk persen dari 7/25. Persen, perlu diingat persen itu artinya adalah per 100, berarti penyebutnya harus dijadikan 100. 25 jadi 100 diapakan? Dikalikan, kali berapa? Kali 4. Kalau penyebutnya kali 4, pembilangnya juga dikali 4. Nah, sudah dapat hasilnya ya. Berapa hasilnya di sini? 7 dikali 4, taruh di sini ya. Berarti itu persen ya. Oke, berikutnya berat sebuah semangka 4,25 kilo. Berat semangka dinyatakan dalam pecahan campuran. Iya. Ini mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran ya. 4,25. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 425 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya 100. Oke, sekarang kita tinggal rubah ke pecahan campuran. 425 dibagi 100. Iya. Tinggal dihitung berapa, di sini sudah jelas ya, karena 400 pasti di sini 4 ya. Kita tuliskan 4. 4 kali 100 400. Kita kurangkan sisanya berapa? 25 ya. 25 per 100. Kan di jawaban situ nggak ada. Berarti 25 per 100 kita sederhanakan lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Yang berikutnya nomor 11. Perhiasan emas 23 karat memiliki kandungan emas sebanyak 95%. Kandungan emas perhiasan tersebut dinyatakan dalam pecahan biasa ya. Jadi 95% dinyatakan dalam pecahan biasa ya. 95% berarti 95 per 100. Kemudian ubah menjadi pecahan biasa. Ini sudah pecahan biasa ya. Kalau angka ini nggak ada dalam pilihan ganda, berarti ini harus disederhanakan, dibagi dengan bilangan yang sama ya. Kita bagi 5, hitung, nanti dapat hasilnya. Berikutnya yang nomor 12. Taksirkan ke ratusan terdekat. 872 dikurangi 523. Ya, kita tulis di sini nomor 12. 872 dikurangi 523. Kita taksirkan ke ratusan, berarti menjadi 900. Kemudian 523 menjadi 500.
karena ratusan ini batasnya 50 ya. Kalau di atas 50 berarti ditaksirkan ke bilangan berikutnya. Kalau di bawah 50 berarti kita taksirkan ke bilangan di bawahnya. Oke, kita tinggal hitung 900 kurangi 500 berapa? Tuliskan di sini. Yang berikutnya yang nomor 13. Taksiran hasil dari 326 dikali 57. Ya, kita tuliskan di sini ya, 13. 326 kali 57 kita taksirkan dulu. Oke, 326 ditaksirkan menjadi berapa? Menjadi 300. Kemudian 57 ditaksirkan menjadi berapa? Jadi 60. Ya, tinggal dikali ya hasilnya berapa di sini. Berikutnya nomor 14. Taksiran hasil dari 15 6/13 ditambah 12 9/16. Ya. Kita tulis 15 6/13 ditambah 12 9/16. Ya, kita lihat yang menjadi patokan di sini adalah penyebutnya. Ya, penyebutnya berapa? Penyebutnya kan 13. Kemudian pembilangnya 6. Jadi angka 6 ini melebihi separuhnya 13 enggak? Kalau melebihi separuhnya 13 berarti kita naikkan bulatkan ke 16. Kalau enggak melebihi berarti tetap 15. Kan 13, separuhnya 13 berapa? Separuhnya 13 kan 6,5 ya. Berarti kalau 6 di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti masih tetap bilangan itu 15 saja. Kemudian 12 9/16. Ya. 12 9/16 jadi berapa? Ya, 12 9/16 berarti 16 dibagi 2 berapa? Kan 8. Ini kan melebihi 8. Berarti kita bulatkan di bilangan di atasnya. Berarti kita tulis di sini 13. Tinggal dijumlahkan saja 15 tambah 13 berapa. Oke, yang berikutnya nomor 15. Keluarga Pak Andi pergi ke tempat wisata dengan mengendarai mobil. Jarak antara rumah Andi dan tempat wisata 27 3/10 kilo. Setelah menempuh jarak 16 7/10 kilo, mobil yang ditumpangi keluarga Andi berhenti untuk mengisi bensin. Sisa jarak yang ditempuh keluarga Andi untuk sampai ke tempat wisata berarti berapa? Iya, yang ditanyakan sisanya. Ya, sisa berarti dikurangi 27 3/10 dikurangi 16 7/10. Ya, oke, baik. Sekarang dilihat ini dibulatkan dulu ya. Ini kan penyebutnya 10 ya, pembilangnya 3. 10 bagi 2 berapa? 5 ya. Ini berarti kan kurang dari 5 toh. Kalau kurang dari 5 berarti di sini tetap 27. Ini lagi 10 bagi 2 kan 5. Ini kan lebih dari 5 berarti dibulatkan ke bilangan di atasnya. Di atasnya 16 berapa? Berarti 17. 27 kurangi 17 berapa? Oke, ketemu jawabannya. Yang berikutnya nomor 16. Pak Wahyu memelihara kambing setiap hari. Kambing Pak Wahyu menghabiskan rumput sebanyak 2 3/4 ikat. Banyak rumput yang dihabiskan kambing Pak Wahyu selama seminggu. Oke, kita tulis di sini. Ya, berapa tadi ini? 2 3/4. 2 3/4. Kita bulatkan dulu. Maka menjadi ini kan 4 toh. 4 bagi 2 2. 3 itu kan lebih dari 2 toh, berarti dibulatkan ke bilangan setelahnya. Berarti di sini 3. Kemudian yang ditanyakan selama seminggu. Seminggu itu berapa hari? Seminggu itu 7 hari, berarti 3 dikalikan 7. Oke, dapat hasilnya. Berikutnya nomor 17. Taksiran hasil dari 27 3/5 dibagi 3 5/7. Oke, kita tulis di sini 27 3/5 dibagi 3 5/7. Ya, dilihat 5 bagi 2 berapa? Kan 2 toh. 2,5. Ini kan 3 lebih dari 2,5. Berarti kita taksirkan ke bilangan di atasnya yaitu 28. Kemudian 3 5/7. Oke, 7 bagi 2 kan 3,5. Kemudian 5 kan lebih dari 3,5. Berarti kita bulatkan juga ke angka yang di atasnya. Ya, tinggal dihitung 28 bagi 4 berapa? Dapat hasilnya. 18. Paman membeli 2 semangka. Semangka pertama beratnya 3,8 kilo. Semangka kedua beratnya 4,3 kilo. Taksiran jumlah berat kedua semangka. Oke, baik ya. Kita taksirkan dulu. Nomor 18. 3,8 ditambah 4,3. Ya, oke, baik. Ingat jarak batasnya 5 ya. Kalau di atasnya 5 berarti dibulatkan ke angka setelahnya. 3,8. 8 itu kan lebih dari 5, berarti kita bulatkan jadi 4. 4,3. 3 itu kan di bawah 5, berarti kita bulatkan ke angka yang di bawahnya yaitu angka 4. Tinggal dijumlahkan. Iya. Berikutnya nomor 19.
Pak Basuki memiliki 4 potongan balok kayu. Setiap potongan balok kayu panjangnya 3,2 meter. Taksiran panjang keseluruhan balok kayu ya. 3,2 ditaksirkan dulu. Ya, 3,2 ditaksirkan maka menjadi 2. 2 ini kan di bawahnya 5 ya. Berarti di sini tetap 3. Kemudian tadi balok kayunya ada 4. Berarti 3 dikalikan 4. Oke, hasilnya berapa? Berikutnya yang nomor 20. Taksiran hasil dari 35,4 dibagi 6,8 ya. 35,4 dibagi 6,8. Ingat ini batasnya adalah 5 ya, 35,4. 4 kan di bawahnya 5, berarti tetap angka itu saja ya. Berikutnya 6,8. 8 itu kan di atasnya 5, berarti kita naikkan 1 yaitu 7. Tinggal dibagikan. Ya, sudah selesai. Jadi seperti itu. Hari ini kita akan membahas bagian A saja. Ya, ini cara kerjanya. Sebentar anak-anak mengerjakan, tulis di buku tulisnya anak-anak lengkap dengan cara kerjanya ya. Kalau sudah selesai, segera kirim di WA pribadi Bu Guru. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.